Dan satu hal lagi, untuk mewujudkan Indonesia yang sehat, ingat selalu pesan Ibu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Sebelum kita simak videonya, yuk dukung saya, klik subscribe, dan bunyikan lonceng untuk Ratna Suryani Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf karena sudah menunggu lama, karena kendala sesuatu hal teknis tadi, sehingga memang harus ada bantuan dari host atau dari operator. Maka sekarang kegiatan kita akan segera kita mulai. Baik, para mahasiswa sekalian, untuk sore hari ini kita akan lagi membuka tentang pendidikan Pancasila. Ya, saya kembali lagi. Kita belajar lagi tentang pendidikan Pancasila, dan tugas saya di sini lebih kepada membantu mahasiswa untuk recalling atau mengingat kembali. Sebenarnya pembelajaran pendidikan Pancasila sudah didapat sejak lama, saya kira ya. Mungkin namanya beda-beda, tidak dalam bentuk pendidikan Pancasila begitu. Mungkin ada PPKN, ada PKN, ada mungkin dulu pernah P4 begitu, PMP dan lain sebagainya ya. Nah, di sini saya tidak akan banyak menyampaikan materi, karena untuk merecalling seseorang itu kalau saya seperti kalau orang mancing itu berarti ada umpannya saja gitu. Baik para mahasiswa, sebelum saya sharekan materi pada sore hari ini, kita awali dulu ya, kita baca bismillah, mengucapkan bismillah bersama-sama untuk kelancaran kegiatan kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Taufiqli walidayya. Saya sharekan terlebih dahulu untuk materi kita di sore hari ini. Oke. Sudah kelihatan atau belum ya? Sudah, Bu. Ya. Ini dia untuk materi perkuliahan kita pada kesempatan sore hari ini. Namun sebelumnya saya ingin klarifikasi terlebih dahulu. Di pertemuan yang lalu itu file untuk mata kuliah atau file materi yang saya sharekan di media blog pribadi saya itu tertulis pertemuan keempat kalau tidak salah begitu ya. Padahal seharusnya pertemuan keempat itu ada di hari ini. Jadi nanti akan saya perbaiki untuk nama filenya saja pertemuan ketiga gitu. Dan untuk pekan depan berarti sudah memasuki jadwal pekan ujian tengah semester. Begitu ya. Jadi yang kemarin pertemuan 3, ini pertemuan keempat. Pendidikan Pancasila, sore hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, kenapa kita belajar tentang Pancasila? Karena secara simpelnya kalau tadi kelas pagi itu menyampaikan ya kan karena kita orang Indonesia, Bu. Bagaimanapun kita harus menjunjung tinggi
dasar negara kita Pancasila, gitu ya, sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oke, sebelumnya, apa itu dasar negara? Ada yang ingin berkomentar dasar negara itu apa? Saya Bu. Boleh, silakan Mas Aji ya. Apa itu dasar negara? Negara itu kayak sebuah pondasi. Jadi salah satu syarat berdirinya sebuah negara ya harus ada dasarnya supaya bisa kokoh gitu Bu. Supaya bisa lebih kokoh, lebih kuat lagi. Lebih kokoh, lebih kuat lagi. Baik, terima kasih Mas Aji. Ada lagi, satu lagi. Ada yang ingin berkomentar lagi? Menyampaikan pendapat dasar negara itu apa? Nggak ada nih. Baik, yang disampaikan Mas Aji itu tadi tidak salah. Tidak salah, karena membangun sebuah negara itu layaknya, kalau tadi di kelas pagi saya contohkan seperti keluarga, kalau tidak ada dasarnya maka akan tercerai-berai, akan hancur, berantakan, dan barangkali kacau begitu, dikatakan kacau balau. Maka perlu dibuatlah yang dinamakan dasar negara, kalau itu dalam bentuk negara. Oke, di sini saya gambarkan aja, Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kita, dari Sabang sampai Merauke, 1000 pulau di sana. Ini yang disebut dengan negara. Ya, secara gambaran seperti itu. Kemudian apa sih tujuannya? Barangkali para mahasiswa masih mengingat, saya bantu lagi untuk mengingat kembali di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di sana tertera jelas tujuan. Dan itu adalah tujuan pembangunan dasar negara kita. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, salah satu yang dilakukan oleh STIE Taman Siswa Banjarnegara adalah di poin yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, yang kita lakukan sekarang ini pembelajaran gitu ya, tujuan utamanya adalah membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak hanya warga negara Indonesia pada umumnya, tapi juga warga Banjarnegara pada khususnya. Ya, kami percaya kalau warganya atau bangsanya sudah cerdas, maka poin-poin dari 1, 2, dan 4 ini akan mengikuti. Cerdasnya cerdas positif ya, bukan cerdas negatif. Gitu. Baik, saya lanjutkan dulu. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Apa sih pentingnya Pancasila sebagai dasar negara? Kok dikatakan urgent, kok dikatakan penting? Ada dua pandangan atau dua pendekatan gitu ya. Yang pertama dilihat dari pendekatan institusional, dan yang kedua dilihat dari pendekatan sumber daya manusianya. Jadi dilihat dari tata kelola lembaganya dan dilihat dari bidang SDM-nya. Kok Pancasila itu penting? Karena yang pertama membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia ini dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Itu kalau dilihat dari kepentingan lembaganya, atau mungkin bukan lembaga ya, ini kenegaraan gitu ya, secara nasional gitu. Kemudian kalau dilihat dari sumber daya manusianya, Pancasila itu penting karena orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab, ini akan menghasilkan kebijakan negara yang mengedepankan kepentingan rakyat, gitu. Kepentingan rakyat, yang pasti ya rakyat itu sendiri yang diuntungkan, gitu. Maka Pancasila itu penting di sana. Harus bisa jadi dasar negara kita, gitu ya. Baik.
Mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara RI, kalau tidak salah di pekan yang lalu ketika saya share materi, ini sudah saya tuliskan juga perjalanan historis bagaimana hingga akhirnya Pancasila ini menjadi dasar negara Republik Indonesia. Jadi para mahasiswa bisa membuka kembali bagaimana sih alur historinya gitu ya. Baik, saya mulai dari secara singkat aja. BPUPKI dari sidang pertamanya yakni di tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ada 3 tokoh di sana yang pada akhirnya menyebutkan pokok-pokok atau mengusulkan pokok-pokok yang nantinya terangkum dalam nilai-nilai Pancasila. Ada Mr. M. Yamin, ada Supomo, dan ada Insinyur Soekarno. Ya, M. Yamin ini menyebutkan bahwa ada 5 pokok yang memang bisa menjadi dasar negara kita. Yang pertama adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Kemudian ada ide atau argumentasi yang lain dari Supomo bahwa 5 pokok itu seharusnya adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Ini menurut Supomo. Satu lagi menurut Insinyur Soekarno, beda pendapat. Ada 5 pokok. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, jadi 3 tokoh ini mengeluarkan argumennya masing-masing, yang pada akhirnya disepakati menjadi Pancasila yang kita ketahui sampai sekarang. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga nih para mahasiswa tidak ada yang tidak hafal ya Pancasila ya. Warga negara Indonesia harus hafal. Memang beberapa kali yang kami temui masuk ke SMA, SMK, MA, beberapa sekolah ini siswanya tidak hafal Pancasila. Ini hal yang sangat disayangkan sebenarnya. Sangat disayangkan. Padahal Pancasila ini sudah harus terdoktrin, terdistribusi dengan baik, harus ditanamkan sejak dini, seharusnya begitu. Ya, yang terakhir kali saya melihat ada siswa SMK tidak hafal Pancasila, dia menyebutkan sila ketiga itu adalah keadilan sosial begitu. Kemudian saya melihat gurunya meminta untuk dia lari keliling lapangan, setelah itu hormat pada bendera merah putih gitu ya. Ini menjadi salah satu yang sebenarnya bukan hiburan karena waktu itu menjadi tontonan banyak orang, tapi menurut saya justru ini adalah keprihatinan kita ya. Semoga para mahasiswa yang ada di sini, saya rasa sudah banyak yang berkeluarga, punya putra, putri gitu, silakan tanamkan Pancasila sejak dini gitu ya. Saya lanjutkan. Pancasila ini sebagai dasar negara memiliki sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis. Di slide pekan yang lalu, kalau tidak salah juga sudah saya masukkan. Ini saya selipkan sedikit saja. Sebagai sumber yuridis, ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada di tab MPR nomor 18/MPR/1998 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Kemudian secara historisnya
ada dalam musyawarah BPUPKI dan PPKI. Secara sosiologis, ini mengangkat pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam semesta. Dan yang terakhir secara politis, ini terdapat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Nah, konsekuensinya Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa. Sehingga politik negara kita hingga saat ini berlandaskan masih berdasarkan Pancasila. Gitu ya, karena di dalamnya harus ada etika-etika tertentu yang mengedepankan tuntutan rakyat. Begitu. Saya lanjutkan dulu. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara RI, Republik Indonesia dari masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, masa reformasi dan era globalisasi, serta masa depan. Ini saya rangkum memang dari berbagai sumber. Kemudian ada juga kami dapatkan dari Universitas Pancasila, gitu. Yang nanti kalau memang ada yang tidak sesuai, para mahasiswa boleh nanti kita diskusikan bersama, gitu ya. Baik, ini yang pertama. Di awal kemerdekaan, masih dengan sebutan Orde Lama, pada saat era pemerintahannya Insinyur Soekarno, tahun 1945 sampai 1950, ini disebutkan sebagai masa pemerintahan pasca kemerdekaan. Kemudian periode berikutnya 1950 sampai 1959 sebagai masa demokrasi liberal, dan dari 1959 hingga 1968 disebutkan sebagai demokrasi terpimpin. Banyak kritikan yang didapat pada beliau. Yang pertama, Pancasila ini diidentikan dengan Nasakom. Identiknya Pancasila itu adalah dengan nasionalis, agama, dan komunis. Gitu. Kemudian MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden yang seumur hidup pada saat itu. Ini kritikan yang banyak sekali disampaikan oleh warga negara Indonesia. Kemudian Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu. Di masa Orde Baru, setelah Insinyur Soekarno, kemudian muncullah satu presiden berikutnya, yakni Presiden Soeharto. Beliau menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya melalui ajaran P4. P4 zaman itu disebutkan sebagai P4 ya, pengamalan Pancasila begitu. Dalam pembekalan atau seminar-seminar, Presiden Soeharto ini membolehkan rakyat untuk membentuk organisasi dengan syarat harus berasaskan Pancasila. Kemudian yang banyak menuai kritikan adalah di sini, melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah, kemudian menggunakan kekuatan militer dalam politik. Sehingga beberapa hal memang sudah menjadi perbincangan masyarakat kala itu, hati-hati gitu ya. Jangan sampai menyampaikan sesuatu dan didengar oleh pemerintah, karena di kala itu beberapa orang yang menyampaikan sesuatu tidak pas dengan pemerintahan pada eranya Presiden Soeharto tiba-tiba menghilang begitu. Ya, ini kritikan juga diberikan pada Presiden Soeharto pada zaman Orde Baru. Kemudian saat itu Soeharto disebut sebagai Bapak Pembangunan Indonesia, meskipun kemudian karena kritikan-kritikan tadi, Pak Soeharto ini akhirnya disebut sebagai Bapak Pembangunan Pulau Jawa. Ini meme-nya seperti itu ya. Oke. Saya lanjutkan, di era reformasi digantikan oleh Presiden kita B.J. Habibie.
yang melaksanakan pemilu pada tahun 1999 dan membebaskan tahanan politik. Pada kala itu, Indonesia, nah ini yang menjadi sorotan pada saat itu, kehilangan Timur Timur. Indonesia kehilangan Timur Timur yang sekarang bernama Timor Leste. Dan munculnya beberapa kerusuhan dan gerakan separatis. Yang ini bahkan sampai sekarang masih ada ya, kerusuhan dan gerakan separatis. Kemudian, ya saya lanjutkan lagi. Setelah era B.J. Habibie selesai, kemudian dilanjutkan oleh Gus Dur. Di sini, di era Gus Dur, warga Indonesia yang berketurunan Tionghoa sudah tidak didiskriminasi lagi. Kemudian, dalam dekret presidennya, Gus Dur membubarkan DPR atau MPR dan meminta rakyat untuk mengambil alih kekuasaan. Artinya tidak ada lagi permusyawaratan atau perwakilan. Masyarakat pada saat itu sempat memang memberikan kritik tajam tentang Gus Dur yang ini sebenarnya sedikit melenceng dari sila keempat Pancasila, begitu. Ya, dan warga Indonesia keturunan Tionghoa sejak eranya Gus Dur ini punya hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara Indonesia yang lain, yang asli Indonesia, gitu. Saya lanjutkan lagi. Baik, setelah era Gus Dur kemudian digantikan oleh presiden kita berikutnya, Ibu Megawati Soekarno Putri, putri dari Insinyur Soekarno. Ibu Mega ini membangun tatanan politik yang baru, diwujudkan dengan dikeluarkannya undang-undang tentang pemilu, susunan dan kedudukan MPR atau DPR yang tadinya dihilangkan sekarang diadakan lagi, dan pemilihan presiden serta wakil presiden. Untuk menjaga keutuhan NKRI, setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ini ditindak tegas, karena beliau berkaca dari pemerintahan sebelumnya yang kita sempat kehilangan Timur-Timur, gitu ya. Beliau berupaya untuk tidak lagi kehilangan pulau-pulau yang lain lagi, sebenarnya begitu. Kemudian untuk mengatasi korupsi, dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di tahun 2002, karena pada saat itu Megawati melihat institusi kejaksaan dan kepolisian diduga terlalu kotor, begitu. Ya, mulailah di tahun ini Indonesia ini marak sekali pemberitaan tentang korupsi, kolusi, nepotisme, gitu. Sehingga Bu Mega untuk mengatasi ini membentuk KPK. Oke. Selanjutnya, di era SBY, pemerintahan SBY tidak menggunakan kekuasaan politiknya untuk melindungi kemerdekaan beragama dan hak menjalankan ibadah sesuai kepercayaan atau agama masing-masing. Kemudian, pemerintahan SBY menerapkan sistem ekonomi kapitalisme, tidak punya itikat politik untuk mengusut tuntas berbagai kejahatan hak asasi manusia atau HAM di masa lalu, sehingga kasus-kasus HAM di masa lalu itu sudah hilang begitu saja, tidak lagi diusut di masa pemerintahan SBY. Kita tahu mungkin sampai sekarang misalnya pembunuhan Munir dan lain sebagainya itu sudah hilang, sudah tidak ada lagi pemberitaannya, gitu ya. Kemudian era pemerintahan SBY sangat jauh dari rasa keadilan. Ini yang menjadi kritikan masyarakat, ya. Dan berikutnya adalah era kita saat ini yang masih belum saya tuliskan, nanti kira-kira di era sekarang dan di masa depan apa kritikan dan apa progres, kemudian juga hal-hal baik yang kita dapatkan dari kepemimpinan yang sekarang ini. Semoga saja kita berdoa Indonesia semakin baik lagi, gitu ya. Kalau dari kita lihat runut ke belakang tadi, sejak mulai Insinyur Soekarno banyak kritikan, tapi kemudian semakin berganti orde
semakin berganti periode, ternyata Indonesia mulai semakin baik dan moga-moga ini nanti juga akan lebih baik gitu ya. Baik, ini ada meme-nya yang saya sebenarnya tertarik, ini intermezzo saja. Seolah-olah Indonesia itu seperti ini. Indonesia itu sudah banyak sekali hal-hal yang menyakiti Garuda Pancasila gitu. Ya, kalau boleh saya katakan, mungkin kalau dikartunkan akan seperti ini. Garuda ini mungkin akan hendak pergi gitu ya. Kepengen pergi karena sudah banyak disakiti oleh warga negara Indonesia. Misalnya, kita sudah banyak nih melihat kasus-kasus korupsi, kejahatan di mana-mana, ketidakadilan gitu ya. Kemudian perpecahan di mana-mana. Yang sebelumnya pernah ada bom bunuh diri dan lain sebagainya. Ya, sehingga kalau di sini digambarkan ini sepertinya Garuda ini sedang sakit karena benar-benar yang isinya benar-benar 5 sila ini adalah sebagai dasar negara supaya menguatkan Indonesia. Ternyata orang-orang atau warganya yang seharusnya ikut menguatkan, mereka sedang banyak juga melakukan kesalahan gitu. Semoga kita nanti untuk para mahasiswa bisa membantu Garuda kita menjadi sehat lagi. Oke, itu tadi intermezzonya, gambarnya. Kemudian hubungan Pancasila, proklamasi, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang kita bahas mengenai Pancasila, kemudian proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita buka satu persatu penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945. Saya hanya mengingatkan kembali bahwa para mahasiswa akan lebih baik jika masih ada di pikirannya masing-masing, boleh hafal di luar kepala, tapi jangan benar-benar di luar sehingga hilang gitu ya. Pancasila terdiri dari 5 sila dan di dalamnya ada 36 butir. Ya, sedangkan untuk pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 ini nanti akan saya jabarkan yang sesuai ada di dalam sila-sila di 5 sila kita. Baik, saya akan mulai. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini didukung atau diungkapkan dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 yang bunyinya di ayat 1 bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Artinya para warga negara Indonesia itu semuanya harus mengikuti dasar bahwa mereka tidak diizinkan untuk ateis atau tidak berketuhanan. Semuanya wajib memiliki agama dan atau kepercayaan, begitu ya. Kemudian yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ya, masing-masing kita meskipun berbeda keyakinan, meskipun berbeda agama dan atau kepercayaan gitu, tapi negara sepenuhnya menjamin untuk bisa melaksanakan peribadatannya sesuai dengan agamanya. Oke. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ini tercurah pada pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya, semua warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, entah itu di Aceh, di Papua, Kalimantan, Sulawesi, atau dimanapun,
semuanya punya kewajiban yang sama, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Jadi katakan salah kalau itu salah, katakan benar kalau itu benar. Maka selama ini mahasiswa begitu ya, kalau pernah mendengar sedang demonstrasi di mana, kalau yang kemarin yang terdekat ada yang di KPK, ada yang di gedung MPR dan lain sebagainya ya. Ini adalah salah satu contoh bahwa sebenarnya ada aspirasi atau suara dari mahasiswa untuk bisa menyatakan ini loh yang salah itu ini, yang benar itu ini gitu. Ya, ini salah satu contoh bahwa warga negara kita itu juga punya kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Gitu. Jadi kalau memang salah ya harus diberikan hukuman, kalau benar ya bisa menjadi contoh yang lain. Gitu ya. Saya lanjutkan, Persatuan Indonesia. Ini terrangkum di pasal 1, pasal 32 dan pasal 35. Untuk mempersatukan warga negara Indonesia, di pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. MPR ini sebagai majelis permusyawaratannya, sebagai wakilnya rakyat. Gitu ya. Kemudian yang kedua, pasal 32 ayat 2, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ya, kita ketahui dari Sabang sampai Merauke itu tadi kita punya banyak sekali bahasa daerah. Ya, ribuan bahkan. Dan di sini negara kita hebatnya bisa menghormati dan memelihara bahasa daerah. Sehingga salah satunya misalnya bahasa Banjarnegara saja. Banjarnegara dari sisi timur dan sisi barat ternyata juga ada bedanya ya, beda logatnya juga. Pun ini juga dihormati dan diharapkan tetap dipelihara. Tidak dianjurkan untuk dihilangkan, tetap dipelihara mengenai bahasa daerah sebagai salah satu upaya untuk mempersatukan bangsa. Gitu ya. Dan yang ketiga adalah pasal 35. Persatuan Indonesia itu diwujudkan dalam bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Dimanapun kita berada, mau itu di Indonesia, mau itu di luar Indonesia, kalau kita melihat bendera merah putih, artinya itu adalah bendera Indonesia. Ya, disatukan dengan bendera Indonesia, kita bisa bersatu dengan bahasa nasional kita, gitu, bahasa Indonesia. Oke, kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini tertuang dalam pasal 37 ayat 3 yang berbunyi, untuk mengubah pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi kalau kurang dari 2/3 kok hadir, maka mengubah pasalnya tidak jadi dilakukan. Ya, minimal 2/3 dari jumlah anggota MPR hadir baru bisa mengubah pasal. Dan yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini terangkum di pasal 34 ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1, ada fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Di ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Nah, di pasal 34 ini barangkali sedikit mungkin nanti kita bisa sharing juga ya. Di semester pagi sempat ditanyakan, apa ya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu sudah benar-benar dilaksanakan? Apa iya pasal 34 itu benar-benar sudah
dilaksanakan gitu ya. Apa iya fakir miskin dan anak terlantar itu benar-benar dipelihara oleh negara? Ya, baik. Jadi yang saya sampaikan adalah pemerintah sudah berupaya maksimal, berupaya sebaik mungkin dari mulai mendata, kemudian memberikan bantuan, memberikan pelatihan gitu ya, bahkan hingga rehabilitasi, menaungi dinas-dinas terkait, mungkin juga menaungi panti asuhan untuk bisa mewujudkan pasal 34 ini gitu. Meskipun ya mungkin sesekali kita melihat ya ada seperti di gambar ini masih saja ada anak-anak yang ngamen di jalanan ya, kemudian tidur di trotoar begitu. Ada juga mungkin gelandangan yang tidur di depan emperan toko begitu ya, dan lain sebagainya. Itu juga masih terjadi, sehingga mungkin ini juga bisa menjadi tugas kita bersama. Kalau hanya pemerintah saja sepertinya untuk ngurusin orang se-Indonesia Raya ini sepertinya juga akan kewalahan. Nah, di sini tugas kita sebagai rakyat Indonesia ikut serta bantu pemerintah. Kalau kita melihat ada hal-hal yang seperti saya sampaikan tadi, barangkali kita bisa bantu untuk bisa melaporkan ke pihak-pihak yang terkait gitu ya, untuk bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut. Oke. Masuk di implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perumusan kebijakan pemerintahan negara. Yang pertama, bidang politik. Di bidang politik, kehidupan Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sehingga kegiatan politik tidak berpihak pada rakyat dan atau hanya berorientasi pada kekuasaan semata. Jadi yang pada kekuasaan semata ini harapannya bisa dihilangkan dengan berdasar pada Pancasila. Aspek politiknya ini dituangkan dalam pasal 26 tentang kewarganegaraan, kemudian 27 ayat 1 tentang kedudukan warga negara dalam hukum, dan pasal 28 mengenai hak asasi manusia. Baik, ini bidang politik. Dalam bidang ekonomi, karena kita sekarang belajar masih di ranah background ekonomi begitu, implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi ini lebih berfokus kepada ekonomi kerakyatan. Artinya apa? Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang berdasarkan pada tujuan bersama demi mencapai kesejahteraan rakyat secara luas, secara makro, ya. Jadi tidak menggerombol berkelompok yang di sini makmur, di sini sejahtera, yang di sana kekurangan, gitu tidak. Tapi harapannya seluruh warga negara Indonesia itu punya kesejahteraan secara luas. Aspek ekonomi ini dituangkan dalam pasal 27 ayat 2 mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian pasal 33 mengenai perekonomian, dan pasal 34 mengenai kesejahteraan sosial. Oke. Yang ketiga, implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Perundang-undangan yang mengangkat nilai etika Pancasila bersifat humanistik. Ya, kita ketahui bahwa sosial dan budaya itu artinya kita berkaitan erat ya dengan hubungan kita dengan orang lain. Itu secara sosial, dan secara membudaya artinya nilai-nilai yang ada di ranah sosial itu kita tanamkan, kemudian kita lestarikan begitu hingga menjadi satu budaya. Di sini tidak lepas dari etika. Jadi kalau Pancasila kita laksanakan tanpa etika, maka sifatnya jadi tidak humanis. Bisa jadi kalau kita berusaha menerapkan Pancasila tapi tanpa etika, mungkin kita bisa jadi apatis. Yang penting sudah melaksanakan, gitu aja ya. Gitu. Tapi kalau dengan etika, orang akan lebih humanistik. Ya, humanis itu kalau bahasa Jawanya nguwongke uwong atau mengorangkan orang gitu.
Ya, menghormati, menghargai orang lain. Kemudian aspek sosial budaya ini dituangkan dalam pasal 29 mengenai kebebasan beragama. Pasal 31 mengenai hak menempuh pendidikan dan pasal 32 mengenai kebudayaan nasional. Ya. Ini yang keempat, implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Ini mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Aspek Hankam ini ada di pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 mengenai bela negara. Jadi masing-masing warga negara punya hak dan kewajiban untuk membela negara. Sehingga dari pasal 30 dan 27 ini, kita yang ada di Jawa, ketika mengetahui ada mungkin pemberontakan atau kelompok separatis tertentu yang berniat untuk disintegrasi bangsa, misalnya merusak, memporak-porandakan bangsa, atau mungkin kita tahu ada tempat-tempat tertentu, pulau tertentu, di sana mungkin terjadi pengerusakan, bom bunuh diri dan lain sebagainya, maka kita yang ada di Jawa juga akan merasa sakit juga melihat rekan saudara kita yang di sana sedang mengalami kesusahan, gitu ya. Akhirnya ketika kita merasa senasib sepenanggungan, akan ada rasa yang sama bahwa kita juga harus ikut membela negara kita, gitu. Maksudnya di sini adalah seperti itu untuk implementasi bidang Hankam. Ya, baik para mahasiswa, saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini, ya. Rupanya sesuai yang saya sampaikan tadi, saya tidak perlu terlalu lama, atau mungkin sudah lama ya, sudah jam 5. Saya kira tidak perlu terlalu lama, dan ini pun nanti juga akan saya sharekan. Para mahasiswa bisa mengunduh materinya seperti biasa, dan rekaman ini nanti akan coba saya unggah juga di akun channel YouTube saya, sehingga jika di sini ada yang mungkin terkendala sinyal, kemudian terkendala mungkin pekerjaan gitu, bisa mengulang kembali di YouTube, gitu ya. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, saya silakan. Saya, Bu. Oh, Mas Aji Prasetyo ya, silakan Mas Aji. Halo, Mas Aji. Kok menghilang ya? Mas Aji masih ada di tempatkah? Halo, Mas Aji. Oke, belum ada suaranya. Atau ada yang lain selain Mas Aji? Mungkin Mas Aji sedang terkendala, entah mungkin jaringannya ya. Tidak ada selain Mas Aji. Ya, boleh saya diberikan respon terlebih dahulu. Apakah cara mengajar saya terlalu cepat? Apakah tidak dipahami? Siapa ingin merespon? Bisa dipahami atau tidak? Apakah terlalu cepat? Nyaman, Bu. Nyaman. Siap. Terima kasih. Ya. Kalau memang dirasa terlalu cepat, silakan bisa disampaikan, karena ini menjadi kritikan juga untuk saya. Saya siap dikritik dan insya Allah nanti akan saya perbaiki gitu. Ya. Mas Aji belum kelihatan lagi. Wah, sepertinya terpental ya. Baik, sambil mungkin nanti menunggu Mas Aji, boleh saya berikan kesempatan para mahasiswa bisa menuliskan nama lengkap sebagai presensi di hari ini di kolom komentar ya. Di kolom komentar.
kasihan sebenarnya ada pertanyaan atau mungkin pernyataan ya, tapi karena kendala sinyal. Halo Mas Aji. Wah, masih belum juga. Baik, saya buka lagi kesempatan untuk diskusi kita. Kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Oh iya, saya mengingatkan kembali jadwal untuk pertemuan berikutnya di pekan depan ya, berarti adalah UTS. Silakan untuk materi sesuai dengan hingga pertemuan yang terakhir ini. Hingga pertemuan terakhir ini nanti silakan bisa dipelajari. UTS-nya Bu Ratna nggak susah-susah. Jadi silakan nanti mempersiapkan diri sebaik mungkin. Barangkali kalau nanti secara online ya persiapkan untuk peripheral yang memang digunakan, entah itu gadget, entah itu PC atau laptop gitu. Hanya kalau secara online saya sarankan bisa menggunakan layar yang lebih besar, laptop atau PC gitu ya. Kalau dengan menggunakan handphone biasanya kalau nanti dari panitia ini menggunakan Google Form, mahasiswa akan lebih gampang tiba-tiba lamannya menutup sendiri. Kalau sudah menutup sendiri, maka nanti ketika membuka harus mengulang dari awal gitu. Jadi ini saran saja sejak awal, silakan persiapkan kalau ada laptop gunakan laptop atau PC gitu, dengan koneksi yang memang ya menurut saya ya harusnya memang baik begitu ya. Cari posisi berarti begitu. Mana nih Mas Aji? Mas Aji sudah masuk tapi belum terdengar suaranya ya. Oh iya Mas Alwan, ada yang bisa saya bantu? Ada pernyataan atau pertanyaan? Pertanyaan Bu. Pertanyaan. Ya, silakan. Daripada sepi saya bertanya Bu. Semoga saya bisa menjawab. Silakan. Ini mohon penjelasan kaitannya dengan jadwal UTS yang rencananya bukan minggu depan. Ya. Itu apakah untuk semua mata kuliah atau hanya beberapa? Nah, sepengetahuan kami awal itu kalau UTS kan setidaknya atau minimal 5 kali pertemuan. Sedangkan ada beberapa mata kuliah yang hingga minggu ini pun kami belum melakukan kuliah daring, harus di-share materi. Nah, rata-rata pertemuan baru 3 kali. Apakah bisa dimundurkan karena materinya juga sangat sedikit, dan kami rasa juga kami belum siap. Saya belum siap untuk UTS karena ada beberapa kuliah yang sampai minggu ini pun belum melakukan tatap muka ataupun daring. Jadi baru 2 kali, ada yang malah jelas belum pernah itu. Mohon pencerahannya Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Mas Alwan. Ya, ini menjadi masukan untuk kami. Ya, perlu saya sampaikan sebenarnya kalau untuk UTS dan UAS, termasuk juga pembelajaran, ya seperti yang kita lakukan saat ini ranahnya sebenarnya adalah ranah di bidang akademik, begitu. Sehingga kalau saya sendiri di sini peran saya adalah sebagai dosen pengampu yang sudah diberikan jadwal untuk mengajar, kemudian jadwal untuk UTS, kemudian jadwal untuk UAS, begitu. Di awal kalau dosen pengampu ini tugasnya adalah merencanakan. Maka sempat kami sampaikan pada saat kontrak perkuliahan, kita nanti akan ada 10 atau 11 kali pertemuan begitu ya, itu sudah dengan UTS dan UAS begitu. Namun kalau untuk perkuliahan saya sendiri, saya sebenarnya bisa fleksibel gitu. Nah, kembali lagi untuk pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan UTS kemudian UAS, ini adalah kebijakan dari akademik. Saya di sini berarti selaku dosen pengampu, mohon maaf, hanya bisa menyampaikan, nanti menaikkan kepada akademik untuk keluhan-keluhan mahasiswa. Begitu. Jadi kalau memang ada keluhan mahasiswa yang lain selain mungkin Mas Alwan ini tadi, silakan bisa disampaikan dan kami akan sampaikan ke bidang akademik. Sehingga keputusan untuk tadi apakah bisa diundur atau
ditambah materinya atau apa begitu ya, saya belum bisa memutuskan. Begitu ya Mas Alwan ya. Ya, tugas kami nanti kami naikkan ke bidang terkait. Matur nuwun Mas Alwan, ini masukan sekali untuk kami. Terima kasih Bu. Sama-sama, nggih. Memang ada yang belum kuliah sama sekali ya? Ada Bu. Mata kuliah apa? Kalau nggak salah ketamahasiswaan itu baru di-share materi. Oh. Belum sempat ada jadwal kuliah. Nggih. Ya. Sampai minggu ini belum. Oh, gitu. Baik, nanti kami sampaikan juga untuk mata kuliah yang memang belum ada tatap muka. Oke. Saya tuh Jani kepinginnya tatap muka langsung gitu ya. Kepinginnya begitu, tapi beberapa hal ternyata memang dari akademik juga menjadwalkan, wah kalau bisa online dulu, begitu. Nanti ada memang beberapa mata kuliah yang mungkin kemarin sudah sempat ke kampus kah? Atau belum? Ada yang sudah? Ya, betul. Memang tidak dijadwalkan di semua mata kuliah untuk bisa offline, karena kami juga membagi supaya tidak terjadi kerumunan di kampus, begitu. Mungkin pas jadwalnya saya kebagiannya online, jadi mohon bisa dimaklumi ya. Bagaimanapun kita tetap bisa ketemu walaupun secara online gitu ya. Oke. Begitu para mahasiswa dan Mas Alwan juga. Sekali lagi saya sapa dulu lagi Mas Aji Prasetyo, kira-kira gimana? Apakah sudah masuk atau belum? Oh, ternyata belum juga ya. Ya sudah. Semoga nanti Mas Aji bisa menyampaikan tidak hanya pada saat forum ini saja. Semoga saya segera punya waktu untuk bisa mengunggah hasil recording Zoom ini, sehingga nanti para mahasiswa, tidak hanya mungkin Mas Aji, kalau ada pertanyaan atau pernyataan yang kira-kira argumentasi saya perlu dibenarkan, begitu, silakan bisa chat di kolom komentar di akun YouTube channel saya, gitu ya. Baik, untuk sore hari ini saya rasa saya cukupkan sekian para mahasiswa sekalian. Semoga bisa bermanfaat untuk para mahasiswa sekalian, menambah literatur lagi. Silakan kalau ingin baca-baca lebih lagi, ya. Di e-book yang kemarin kami sharekan itu sebenarnya juga mudah dipahami, menurut saya begitu. Ya, silakan bisa dibaca lagi. Dan tadi masukan dari Mas Alwan akan segera saya sampaikan di bidang akademik. Terima kasih. Untuk mengakhiri, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bisa bermanfaat untuk para mahasiswa sekalian, untuk materi kuliah pada kesempatan hari ini, sore hari ini. Tetap semangat, sehat-sehat semua, walaupun virtual, tapi semoga tetap bisa saling menjaga ya, informasi, silaturahmi, dan pengetahuan. Begitu, saya akhiri, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Nanti materinya insya Allah tetap saya share, bisa diunduh sendiri. Yang berkenan bisa unduh, yang tidak berkenan tidak diunduh ya nggak apa-apa. Ya, begitu. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan Anda kepada channel saya.